Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita haribahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali bersama saya Dimas Satriadi, dan kali ini saya ditemani oleh sahabat lama saya, ya. Tapi itulah rasa syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Patut kita syukuri dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikrullah, kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan senantiasa selalu melapangkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan selalu kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersolawat dan salam, insya Allah dengan ikhlas dan tulus, dengan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada baginda Nabi, insya Allah pasti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dunia wal akhirat, insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, buat sahabat Aki sok tahu, salam hormat, salam sayang, salam rinduku selalu buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun kalian semua berada. Sekali lagi saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dilapangkan segala urusan pekerjaan dan usahanya, dan semoga dilancarkan rezekinya. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah dan juga barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya Dimas Satriadi di channel Aki Sok Tahu kedatangan sahabat lama yang sudah lebih kurang 2 tahun tidak bertemu. Sahabat spiritual, ya, sahabat spiritual. Nah, rasa kangen itu insya Allah pada malam hari ini bisa terobati, alhamdulillah. Kenapa? Keinginan untuk bertemu beliau saya sangat besar. Nah, dan saya mengira beliau ini sudah tidak ada kabar. Saya tidak tahu lagi kenapa, karena pada saat beliau meninggalkan kediamannya, pindah kemana, beliau itu dalam keadaan sakit, ya Pak? Iya. Dalam keadaan sakit sangat parah, ya, sakit parah. Nah, memang beliau juga berpamitan, tapi lepas itu saya tidak ada lagi kabarnya sampai saat sekarang ini. Tapi alhamdulillah tiba-tiba muncul di hadapan kita semuanya. Tentu tidak asing lagi, sahabat cuma pasti kenal. Ya, sahabat cuma pasti kenal. Kenapa? Ini adalah sahabat kita yang pernah muncul di channel Warok Woso. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sekarang tak lama-lama lagi kita akan berbincang-bincang dengan beliau, seputar beliau. Saksikan terus, jangan lupa buat sahabat semuanya, jangan lupa di subscribe yo. Jangan lupa di subscribe. Ini podcast di
kediaman Adimas Satriadi ya, di Padepokan Munding Wangi. Ya alhamdulillah, sambil merokok ya sayang, ini sambil merokok. Oke, kita kenalkan dulu yang sahabat-sahabat dulu belum kenal asli namanya ya, namanya kita akan kenalan dulu. Monggo Mbah, silahkan. Saya panggilnya tetap kalau walaupun itu murid saya, panggilan saya tetap Mbah ya. Jadi murid-murid saya pun manggil saya Mbah. Karena apa? Karena dunia spiritual itu rentan dengan mbah-mbah. Oke, monggo Mbah, diperkenalkan dirinya Mbah. Nama saya Sastriadi alias Boris. Jadi namanya saja sudah mirip dengan nama saya. Sah, tinggal ada S-nya saja satu. Nama saya Satriadi, nama Mbah ini namanya Mbah Sastriadi. Sastriadi, Sastriadi. Sedangkan saya Satriadi Satriadi ya. Kenapa ada Adimasnya? Adimas itu nama panggilan saya di dunia per-YouTubean. Di dunia per-YouTubean itu nama saya Adimas Satriadi. Kenapa? Karena saya ini adalah orang yang masih muda di dunia spiritual nih, saya paling muda. Jadi itu makanya saya menggunakan nama depan itu Adimas, karena saya merasa saya adalah spiritual muda ya, bukan Mas atau Ki atau siapa. Cuman ada juga sebagian yang memanggil saya Ki, ada yang memanggil saya Mbah, lebih tua lagi kan, ada yang memanggil saya Pak Ustadz. Ya alhamdulillah, itu adalah julukan atau sandangan gelar yang diberikan oleh sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudaraku semua yang ada di sini ataupun yang ada dimanapun ya. Ada juga yang panggil saya guru karena saya mungkin mempunyai padepokan ya, tapi tidak banyak sih. Ini akan kita kembangkan lagi insya Allah. Ini lanjut. Jadi selama ini pindahnya kemana Mbah? Ratu Prapat. Pindah ke Rantau Prapat ya. Aduh. Jadi saya kan ingat waktu Mbah itu keluar meninggalkan kita ini dalam keadaan sakit, dan alhamdulillah sekarang seger bugar ya. Nampaknya udah sehat, udah ceria, udah apa ini? Alhamdulillah. Mungkin Allah juga yang memberi apanya kan, ridhonya tadi. Ya, alhamdulillah, mukjizat ya. Mukjizat. Allah memberikan mukjizat kesembuhan dan kesehatan. Yang harus bersyukur ya Mbak. Yes. Banyak bersyukur Mbak. Ya. Jadi selama lebih kurang 2 tahun ini apa-apa saja nih yang sudah dikembangkan, yang sudah diperbuat di Rantau Prapat Ya. karena sebelumnya kan udah ada di sana ya. Iya. Dan di sana juga terkenal namanya Mbah Sastriadi. Mbah Sastriadi ya. Di sana Sastriadi ya. Sastriadi. Udah nggak Mbah Boris lagi di sana. Nggak Mbah Boris. Tapi sepak terjangnya di Rantau Prapat sana saya lihat luar biasa. Ya namanya kita ini kan selalu dimintai tolong Ya. kan gitu. Jadi ya banyak sih yang selalu minta ini ya kan, untuk mengobati orang. Jadi orang sakit, saya sendiri sakit mengobati orang sakit, kadang-kadang lucu juga kan gitu. Itu biasa. Biasa itu Mbah ya kan, di dunia kita kan. Kadang netizen atau sahabat-sahabat saudara kita ini tidak mengetahui ya. Sebenarnya tahu sih, dikirain kita ini selalu sehat kan gitu. Iya. Tapi ya namanya kita menjadi khalifah ya, salah satu khalifah ya, khalifah Allah ya, menjadi wali Allah di muka bumi. Jadi intinya begini kan, garis bawah ya, garis bawah, bukan kita mengabulkan permintaan daripada tamu yang datang untuk meminta bantuan doa kita kepada Allah, tapi kita ini sebagai penyalur doa gitu kan. Bukan kita yang mengabulkan. Jadi garis bawahi, karena apa? Dunia spiritual ini Mbak ya kan, di dunia
Nusantara ini itu dipandang sebelah mata. Ya betul betul. Kenapa dipandang sebelah mata? Sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit musyrik, ya kan? Nah, ini kan kita bahas nanti. Nah, syirik musyrik itu bagaimana? Benar itu syirik musyrik kalau memang ada sesuatu pengerjaan yang dikerjakan oleh spiritual itu yang memang kita pandang mata, tapi harus kita kaji juga. Harus kita kaji di mana letak syirik dan musyriknya. Oh, karena rentan dengan dunia gaib. Begitu kan, Mbak? Iya. Teman-temannya setan atau para jin atau makhluk halus atau makhluk astral. Tapi saya rasa semua itu sama. Ini Mbak ya? Iya. Semua itu sama, teman-teman. Sebenarnya kita ini kan ibaratnya macam dokter juga, ya kan? Dokter itu kenapa nggak dibilangkan musyrik? Ya kita kan menolong orang itu kan yang sakit ya, bukan yang nambah-nambah itu. Iya. Garis bawah lagi, Mbak. Garis bawah lagi. Bidang kedokteran, bidang psikologi, bidang pengobatan di dunia spiritual dan yang lain-lain sebetulnya sama tujuannya, untuk membantu umat manusia yang mungkin mengalami gangguan, bukan gangguan jiwa, gangguan kesehatan, termasuk gangguan jiwa gitu. Jadi kalau saya menilai satu, penyakit apapun yang ada di dalam diri yang bisa menyembuhkan adalah jiwa. Kenapa? Jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Tapi kalau jiwanya sudah tidak sehat, maka tubuhnya pasti lemah. Gitu. Kita sendiri sudah mengalami, jika galau kita, pemikiran kita kacau balau, terus banyak berpikir, banyak pikiran segala macam tanpa ada batasan iman di dalam diri, pastinya fisik kita akan melemah. Tapi kalau keimanan kita masih jaga, artinya kejiwaan dalam diri masih ingat kepada Sang Pencipta, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ya kan? Jadi itu, kalau dunia spiritual banyak berbagai macam tingkatan, ya Mbak. Iya. Ada ilmu yang sebatas menggunakan dengan media. Ada juga yang langsung menggunakan doa, seperti para ulama, para wali-wali, ya. Itu tingkatan ilmu sebetulnya. Dan memang sebetulnya itu yang lebih gimana saya bilang, yang lebih pas memang ya berdoa, ya kan? Dengan doa, ya benar, itu nggak salah. Tapi kenapa di dunia spiritual ini ada memang segelintir orang yang menilai itu adalah ulah para spiritual. Tapi tidak. Kenapa? Karena memang orang-orang yang dipilih sama Allah itu tidak semua, ya Mbak. Orang yang dipilih menjadi khalifah Allah itu tidak semua. Memang semua itu dipilih, diciptakan menjadi tangan, menjadi wali Allah. Tapi tidak semua menjadi yang besar. Maksud saya yang besar itu yang memang ilmunya dibutuhkan orang lain. Tidak semuanya. Semuanya berilmu, ya enggak? Semua berilmu. Cuman tidak semua ilmu itu dibutuhkan sama orang lain. Makanya itu saya bilang itu adalah mukjizat dari Allah yang turun, berkah dari Allah yang turun kepada salah satu hamba-hambanya di antara beberapa hambanya yang lain atau di lingkupan luas. Nah, ini kita panjang jadinya mengupas apa ini, Mbak? Tapi yang perang intinya Mbah ini sekarang sehat ya. Alhamdulillah sehat. Jadi sudah bisa perang lagi nih. Bisa perang lagi. Maksudnya perang melawan kebatilan ya di dunia pengobatan. Artinya begini, Mbak.
Kita selalu mengingatkan kalau kita mengobati orang di dunia spiritual ini, yang pertama sekali yang perlu kita ingat adalah obati jiwanya. Iya. Masukan, jangan sugesti ilmu ya. Kita bilang jangan sugesti. Saya nggak suka ngomong sugesti. Terus terang saya nggak suka ngomongnya sugesti. Adalah masukan ilmu-ilmu kejiwaan atau ilmu keagamaan atau ilmu wejangan atau apapun supaya mereka itu ingat kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Karena sakit jiwa atau sakit fisik, sakit badan itu terjadi karena manusia itu sudah banyak kesalahan dan dosa-dosa. Maka diberi ingatan sama Allah, diperingatkan dengan sakit. Kalau dia mengalami sakit, tapi ada juga yang diingatkan sama Allah lewat harta. Banyak teman-teman. Jadi bidangnya itu masing-masing sekupnya. Makanya Allah itu memberikan satu ujian, satu cobaan ataupun satu ganjaran berdasarkan keadaan manusianya. Ya. Bidangnya manusianya itu loh teman-teman. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang itu kok bisa berbuat seperti ini. Yaitu salahmu. Semua kesalahan itu ada pada diri manusia. Yang pada saat itu melakukan kesalahan itu tidak benar, itu memang sudah benar. Tapi salah kenapa dia sampai berbuat kesalahan, itu yang perlu kita korek. Jangan salahkan itu salahmu, tidak, itu bukan menjadi satu jalan keluar. Tapi kenapa sampai bisa terjadi masalah ini? Kita kasih sedikit wejangan, kita kasih sedikit ilmu pengetahuan. Banyak yang menuding, Pak. Makanya kalau hidup itu jangan macam-macam. Kalau hidup nggak macam-macam, dunia ini tidak ramai. Itulah Allah menciptakan beraneka ragam macam. Makanya hidup ini harus macam-macam. Tapi garis bawahi macam-macamnya dalam kategori kebaikan. Kenapa? Karena tidak semua kebaikan itu menuai hasil yang baik. Ya kan, Mbak? Apalagi yang buruk. Tidak semua hasil yang buruk itu akan mengalami kebaikan. Jelasnya buruk. Jikalau memang ada yang buruk-buruk menghasilkan keburukan, nah itu sifatnya sementara. Sama juga kalau yang baik-baik berujung kebaikan sifatnya sementara. Itu kan setiap tingkatan itu akan ada ujian lagi. Makin tinggi pohon itu makin kencang angin, makin kencang diterpa angin. Seperti itu. Nah, ini yang disarankan setiap dalam pengobatan yang kita jalani. Kebanyakan manusia ini tidak merasa punya salah dan dosa. Ini yang saya kaget. Nah, jadi kalau sudah kena sakit dia merasa apa salahku? Apa salahku? Benar kan? Iya. Apa salahku? Apa salahku? Kenapa aku diberikan sakit? Gitu. Rasanya aku sudah berbuat baik. Nah, itulah manusia. Tidak bisa kita salahkan. Cuman kita kasih wejangan yang pas supaya bisa masuk ke dalam hasrat hati. Supaya bisa mengakui salah dosa. Kalau sudah bisa mengakui kesalahan dan dosa, nah ingat pasti sama Allah. Ya, itu teman-teman ya. Nah, itu yang sering kita temui. Salahku apa katanya? Bisa begini, bisa begitu ya. Saya sudah baik sama orang, saya begini, Pak, tanpa terkecuali. Namanya Allah memberikan ujian. Tapi saya garis bawahi lagi nih teman-teman. Saya garis bawahi lagi. Kenapa? Jikalau memang ujian itu tidak ada henti-hentinya selama bertahun-tahun, pikirkan kenapa itu. Dan gitu, Pak. Iya. Pikirkan kenapa ujian itu tidak berhenti, tidak ada henti-hentinya. Kenapa? Karena manusianya belum juga menyadari. Karena itu apa? Mungkin kesalahannya terlalu besar hingga Allah
menguji, memberi ganjaran panjang sampai memang betul-betul dia mengakui dan betul-betul bertobat. Itu teman-teman. Nah, kita sendiri pun sering gitu. Kenapa? Kita juga mengalami hal seperti itu. Iya. Nah, kita bertobat kalau memang betul-betul dijawab sama Allah, walaupun kita ini merasa kita banyak salah dan dosa, tetap dikabulkan. Tidak harus susah seterusnya selama bertahun-tahun. Tetap dikasih balasan sama Allah. Dia dikasih rezeki melimpah, dikasih kesehatan. Dia nanti diuji lagi habis. Nanti diuji kembali. Banyak ujiannya ketimbang hasilnya. Maksudnya berkah rezeki atau apa. Tapi itu bukan berarti saya memberi pengajarannya untuk kita, artinya kita ini tidak bersabar, tidak dan ujian itu tidak ada batasnya. Ada batasnya, ujian Allah ada batasnya. Ada batasnya. Ketika bisa mencapai keberhasilan, itulah batasnya. Betul kan? Betul. Itu batasnya. Maka Allah mengangkat derajatnya. Kenapa? Lulus ujian. Diangkat derajatnya ini teman-teman. Nah, coba kasih masukan lu, kasih teman-teman ini, Pak. Kita ini. Ya kan yang selama ini yang ku jalankan, ya kan. Kadang-kadang orang berpikir begini, aku nggak pernah punya masalah ini itu, tapi aku kok dibikin begini begitu kan gitu. Sebenarnya orang itu salah sebenarnya. Perbuatan dia tuh nggak pernah bisa mengingat apabila aku nyubit orang sakit nggak rasanya kan gitu. Nah, jadi karena itulah dia kadang-kadang dari kata-kata bercanda, dari apa, jadi dia nggak sadar seperti itu. Nah, jadi tidak sadar. Betulnya bukan tidak sadar, Pak. Kalau saya bilang bukan tidak sadar. Iya. Tidak mau menyadari. Ya mungkin lah. Bukan tidak sadar, hingga menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita selalu menutupi kebiasaan kita, tidak menyadari kesalahan kita, iya, seumur hidup kita akan seperti itu. Kita akan selalu merasa benar pastinya. Kita sendiri yang paling benar pastinya. Ya, sedangkan kita kan tahu sih, taruhlah orang itu kadang-kadang yang udah Pak Haji pun bisa berbuat yang aneh. Kalau saya menilai itu haji itu kan sebatas kopiah mungkin sebelum sementara kita lihat kan itu. Macam haji yang sebetulnya itu belum bisa dijalankan. Ya. Karena yang banyak aku lakukan dan aku tolong itu seperti rata-rata ya haji juga ya, kan gitu. Makanya saya bilang haji atau haji. Nah, yang penting orang katanya dari Ya, kalau sudah haji itu kan sudah mencapai tingkatan kita bilang kan, sudah, apalagi sudah terbang berhaji dan betul-betul melaksanakan ibadah haji ya, dengan satu rukun ke rukun yang lain sampai selesai, sampai pulang. Nah kan bisa dipelajari, pembelajaran yang sangat luar biasa, yang sangat besar kan di sana ya, kita mengalami sendiri kan. Tapi apalah daya, kita kepingin tapi belum ada kesempatan. Insya Allah nanti Allah melapangkan rezeki kita semuanya hingga kita bisa diberi kesempatan untuk berangkat haji. Tujuannya adalah ziarah napak tilas. Nah, itu saja supaya kita ingat sama leluhur kita. Leluhur apa? Leluhur yang menjalankan, yang mengajarkan agama. Itunya tujuannya sebetulnya. Ziarah. Kan itu. Jadi kalau saya lihat, saya belum pernah berhaji ya. Memutar Ka'bah itu 7 kali Mbak ya. Ya kita belum tahu. Ya katakanlah 7 kali. Kita persepsikan saja. Ka'bah itu diputar 7 kali. Kenapa mesti diputar 7 kali? Nah itu yang perlu kita pelajari sedikit itu. Ya Mbak. Kenapa mesti 7 kali, nggak 9 kali sih? Hah? Enggak 99 kali atau 10, 12 kali atau 20 kali. Kenapa 7 kali keliling Ka'bah?
Cuma satu saja, sedikit aja Mas. Nah. Sedikit aja kita kupas ini. Kalau saya menilai ini saya maaf untuk para guru-guru besar, para ulama, ini sedikit membuka kajian sedikit yang Adi Mas ketahui. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Karena apa? Karena dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, yang di tengah itu adalah hitam, kain yang dibungkus kain hitam. Saya persepsikan, mohon maaf nih, sekali lagi saya mohon maaf, saya persepsikan, ini saya sendiri kajian saya. Nah, di tengah-tengah yang kita putari itu adalah Ka'bah yang dibungkus kain hitam. Jadi penilaian saya, persepsi saya, ini teman-teman ya, setiap hari saja dalam 7 hari tidak pernah kita pahami diri kita. Banyak kesalahan atau dosa kita. Makanya Ka'bah itu terbuat dari apa? Ya kayaknya cuma ini mati betul tembok aja tapi batu. Makanya yang dikelilingi itu adalah hati manusia yang seperti batu. Nah itu maksudnya. Karena hati manusia ini seperti batu yang setiap hari beribadah saja belum tentu benar perbuatannya. Ya kan? Mesti diputari. Hari Minggu dari mulai fajar, ya kan, sampai terbenam matahari. Banyak yang kita lakukan perbuatan apa? Hari Minggu saja, hari Minggu teman-teman. Banyak ibadahnya atau banyak dosanya? Ya Pak. Saat Minggu kita terlewati, sudah nggak ibadah, banyak dosa. Ngeri ya kan? Banyak amal baik atau amal buruk. Nah itu maksudnya bukan sholat ya, kategori sholat garis bawah ini. Karena kalau sholat nanti yang dikira adalah umat Islam saja, tapi ini bebas. Agama manapun bisa menonton video ini, karena kita tidak mengategorikan harus Muslim ya. Kenapa? Muslim rahmatan, Islam rahmatan lil alamin, tapi tidak pernah mencerminkan sebagian kecil ya. Umat Islam itu tidak mencerminkan yang kata Allah itu rahmatan lil alamin. Kenapa? Saling menghujat orang Islam, ya, saling menyalahkan satu sama lain. Nah itu teman-teman, apapun yang saya sampaikan tadi, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para guru-guru besar, para alim ulama, para syuhada yang kita ta'zim, kita hormati, saya mohon maaf. Jangan lupa tonton terus ya channel Aki Sok Tahu bersama saya Dimas Satriadi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, dukung channel kita terus ya. Jangan lupa like dan jangan lupa komennya sebagai saran kepada kami supaya kami bisa memperbaiki tampilan-tampilan video di konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi buat sahabat semuanya. Jangan lupa di share Aki Sok Tahu ya. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.